Lagi pandemi, banyakkan WFH, jadi makin banyak nyemil nggak sih? Nah, pilih mana? Diet dengan ngurangin makan aja atau diet dengan olahraga yang rajin? Jadi inspiration banget gak sih sahabat Kompas TV ngelihat public figure sekarang banyak banget yang nurunin berat badan dari belasan kilo sampai puluhan kilogram. Nah ini aku juga baru ngeliat nih sahabat Kompas TV postingan dari para artis yang berhasil nurunin berat badan. Ada Mbak Tantri Kotak yang sudah berhasil turunin berat badan dari dia hamil sampai dia melahirkan dan sekarang udah jauh banget. Dan juga ada dari Ivan Gunawan. Wah, sepertinya aku harus bisa bikin nih foto before dan after. Halo Sobat Kompas TV, sekarang saya sudah bersama dengan dokter spesialis gizi Christine Lumban Tobing dari RS Jantung Diagram Siloam Hospital Group. Nah dokter, ini sebelum kita ngomong lebih lanjut soal diet nih dok, saya pengen nimbang nih dok, karena udah 1 tahun saya habis lahiran tapi berat badan nggak turun-turun nih dok, gimana nih? Oke, kita timbang dulu ya? Ya. Oke. Aduh, sahabat Kompas TV saya deg-degan nih. Berapa nih berat badan saya? Tidak. Aduh dok, udah lihat ya dok ya? Udah. Oke, waduh. Lebih 80 ya? Yuil tingginya berapa sih? Aku 170 cm. 170 cm. Jadi kalau kita bandingin sama tinggi badannya Yuil, berat badan lebih dari 80 itu sebenarnya udah berlebih nih. Oke. Gitu. Jadi berat badan ideal buat Yuil itu cara ngitungnya tinggi badan kurangi 100, kurangi 10%-nya. Oke, nah, gimana tuh dok? Jadi Oke. 170 cm. Nah, jadi kalau untuk Yuil nih ya, jadi 170, kita kurangin 100 jadinya 70. Oke. Kurangin lagi 10%-nya. Jadi totalnya sebenarnya berat badan ideal Yuil itu sekitar 63 kg. Oke dok, masih jauh ya dok ya rasanya ya dari 80 lebih itu kan 63, tapi saya mau nggak mau harus diet dok. Harus diet. Kan Bate? Jadi sebenarnya kita lurusin dulu nih persepsinya. Kalau selama ini orang mikirnya diet itu berarti ngurangin makan, ngurangin porsi. Sebenarnya salah. Diet itu artinya pola makan. Berarti bukan ngurangin. Jadi diet yang sehat itu bagaimana? Diatur pola makannya dengan mengacu ke diet seimbang. Tujuannya apa? Supaya semua kebutuhan nutrisinya bisa terlengkapi dan sebaiknya diet sehat itu adalah diet yang bisa dilakukan jangka panjang. Jadi sebenarnya kita tahu dulu kebutuhan kalori kita itu berapa. Jadi seperti dulu Yuil mungkin sebelum nikah dengan kebutuhannya pada saat hamil, kemudian setelah melahirkan dan menyusui, itu kan kebutuhannya beda-beda. Jadi sesuaikan dengan itu. Jadi selama kita mengkonsumsi makanan yang kalorinya lebih dari situ, berat badannya akan naik terus. Jadi kalau untuk kondisi Yuil sekarang nih, habis melahirkan, nah posisinya sekarang masih menyusui nggak Yuilnya gitu. Nah disesuaikan dengan itu, kebutuhan kalori untuk ibu menyusuinya berapa dan dicukupkan sesuai dengan kalori tersebut. Kalau minuman herbal udah lama banget ya, udah dari dulu juga banyak tuh nurunin berat badan gitu. Sebenarnya sampai sekarang itu tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa dengan minum minuman herbal ini bisa menurunkan berat badan. Kebanyakan itu testimoni. Jadi dengan minum ini si A, si B, si C turun sekian gitu. Sebenarnya berat badan bisa turun bisa. Kalau kebanyakan minuman herbal yang ada itu tujuannya memang nurunin berat badan, tapi yang turun itu bukan lemaknya. Kebanyakan yang turun itu justru airnya. Makanya kenapa kalau misalnya udah selesai nih, udah nggak minum lagi si herbalnya, nanti lama-lama beratnya akan naik lagi karena airnya kan masuk lagi. Kita kan tetap minum nih ceritanya. Nah itu yang konsepnya mungkin di orang-orang awam itu mungkin banyak yang masih miss gitu loh, masih salah paham karena targetnya masih nurunin berat badan. Untuk sedot lemak dibilang cara cepat untuk nge-cut berat badan bisa. Tapi tetap aja akan bisa naik lagi selama tidak diatur pola makannya. Jadi bukan berarti udah aku sedot lemak aja tapi makannya bebas
gitu. Karena selama makannya masih bebas ya akan tetap tercipta lagi massa lemak yang baru. Jadi bolak-balik akan muncul lagi. Kalau ditambah dengan olahraga sebenarnya lebih bagus lagi ya gitu. Jadi tujuannya tidak hanya mempertahankan supaya berat badannya ideal, tapi juga mempertahankan supaya badannya tetap bugar. Jadi nggak kuyu gitu kan, banyak yang berat badannya turun tapi mukanya kok kusem, kuyu, jelek gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dikombinasi akan lebih bagus lagi, tapi seperti yang tadi tetap harus disesuaikan kebutuhan kalorinya seperti apa, kemudian olahraganya seperti apa. Jadi bukan asal olahraga aja gitu. Yang pertama, sama banyak yang suka salah paham. Karbohidrat itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau dibenci. Karena itu adalah salah satu nutrisi yang kita butuhkan dan kita butuhkannya jumlahnya banyak sebenarnya. Jadi nggak boleh dihindarin. Cuman yang suka salah kaprah itu adalah porsinya. Jadi selama porsinya sesuai kebutuhan kita, maka tidak akan berlebihan, berat badannya juga nggak akan naik. Seperti yang pertanyaannya tadi nih, jadi mau berapa banyak karbonya? Karbonya itu sekitar 50-60% dari total kalorinya kita. Jadi contoh misalnya kebutuhannya sekitar 1.500 kalori misalnya sehari, berarti karbonya itu sekitar 50% atau 60%-nya. Gitu, mungkin sekitar 750 sampai 800 kalori ya. Kalau kita konversikan ke gram berarti bisa sekitar 200 gram per hari. Sementara untuk satu kali makan nasi, porsi ini deh, porsi makanan cepat saji gitu. Itu sebenarnya 100 gram nasi, karbohidratnya udah 40 gram sendiri. Nah, bayangin mau dapat 200 gram berarti kan sebenarnya masih boleh makan nasi setidaknya 3 kali sehari. Jadi jangan dihindarin gitu. Sama seperti si nasi tadi, sebenarnya kalau dibilang dihindari berarti sama sekali tidak dimakan. Sebenarnya tidak ada. Kembali lagi ke kalorinya berapa sama kandungan nutrisinya berapa. Gitu. Jadi selama sesuai dengan porsi, selama sesuai dengan kebutuhannya kita, silahkan aja. Hati-hati kenapa buah juga nggak boleh terlalu banyak, karena kalori buah itu sebenarnya tinggi. Mindsetnya diubah, bukan berarti kalau buah makanan sehat berarti boleh bebas. Enggak, segala sesuatu baik itu sehat maupun itu makanan biasa, selama kalorinya berlebihan, porsinya jangan berlebih gitu. Oke, siap. Ada buah-buah khusus gak dok yang bisa dipakai orang buat diet? Buah-buah khusus biasanya kita cari buah yang kalorinya cenderung lebih rendah daripada yang lain. Contoh, misalnya kayak apel sama pir. Itu kalorinya lebih rendah. Jeruk juga kalorinya lebih rendah daripada kalau kita makan pisang 1 biji. Gitu. Jadi kalau misalnya mau diotak-atik nih biar makannya tetap enak, bisa dapat makan buah, porsinya juga tetap enak, tetap mengenyangkan tapi kalori lebih rendah, bisa. Jadi pilih buah-buahan yang justru kalorinya lebih rendah. Biasanya buah-buahan yang kandungan airnya tinggi. Oke dokter, sekarang kita akan jawab mitos atau fakta. Oke. Makanan diet membantu menurunkan berat badan. Mitos. Oke. Hindari karbohidrat karena menyebabkan naiknya berat badan. Ini juga mitos. Oke. Kardio memang terbukti membakar kalori dalam jumlah besar. Ini fakta. Oke. Makanan organik dan bebas gluten akan membantu menurunkan berat badan. Ini juga masuk mitos. Oke. Nah ini dok, puasa menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, ini sebenarnya di tengah-tengah nih, bisa mitos, bisa fakta. Tapi intinya kalau puasanya dijalankan dengan benar, sebenarnya ini masuk dalam kategori fakta. Kenapa tuh dok? Karena kalau puasanya dijalani dengan benar, berarti kan tetap puasa, tapi dietnya tetap diet seimbang. Berarti semua kebutuhannya tetap tercukupi. Berarti kalorinya tidak akan berlebih. Nah, kalau puasanya seperti puasa kita biasa, mikirnya seharian udah puasa nih. Ntar buka puasa berarti aku bisa bebas makan apa aja. Di situ biasanya kecolongannya. Oke, berarti jangan balas dendam gitu ya dok ya. Udah puasa seharian, malah khilaf gitu ya dok. Bener. Oke. Nah dokter, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan netizen yang sudah dikirim oleh sahabat Kompas TV nih dok. Boleh. Dari Yeni Novi 91. Dia nanya gini dok, diet menyesuaikan dengan golongan darah, apa itu benar? Oke, diet berdasarkan golongan darah itu sebenarnya sampai sekarang masih belum ada bukti kuatnya. Ya, yang menyatakan bahwa kalau kita menentukan makanan berdasarkan golongan darah itu akan bermanfaat atau malah jadi bahaya buat kesehatan. Gitu. Jadi sampai sekarang kita masih belum bisa rekomendasikan karena memang masih belum ada bukti ilmiahnya. Gitu. Baik.
Sekarang selanjutnya nih dok, dari Tari Bestari. Dia bilang, udah diet, ngurangin porsi nasi, udah olahraga, tapi ya badan jadi lebih enteng. Cuma berat badannya nggak berubah nih dok, nih gimana nih dok? Oke, ini sama kayak tadi nih, ngomongin mindset ya. Jadi ingat, berat badan itu bukan hanya kontribusi dari lemak doang. Ya, berat badan itu ada massa lemak, ada massa airnya juga, ada massa otot, tulang, dan lain-lain. Jadi kalau berat badannya tidak turun, bukan berarti si lemaknya nggak turun juga. Karena kan dia tadi selain diet, dia juga olahraga. Berarti kalau dengan dia olahraga, massa ototnya naik. Nah, massa otot itu kan ada beratnya juga. Kalau lemaknya turun, tapi diseimbangkan juga dengan naiknya otot, maka berat badan totalnya juga nggak kemana-mana. Segitu doang. Tapi kalau dari segi feelingnya pasti akan ngerasa lebih ringan, lebih bugar, dan lain-lain. Jadi saran dari saya sebenarnya coba konsultasikan, periksakan ke dokter supaya dicek tuh komposisi tubuhnya. Jadi nggak cuma sekedar berat badannya doang. Gitu. Jadi seimbang ya dok ya semuanya ya. Bener. Oke, nah ini dari tadi kan kita udah ngomongin soal diet, nurunin berat badan, pola hidup sehat. Nah yang kali ini dok, dari Christian.Kali, dia nanyain kalau naikin berat badan tuh gimana caranya ya, dok? Oke, masalah nggak cuma Makan kayaknya, nurunin. dok, ya. Bener, makan, tapi makannya apa dulu? Sama sih kayak nurunin berat badan. Naikin berat badan itu sebenarnya nggak segampang itu loh, susah loh sebenarnya. Jadi sama seperti yang buat nurunin berat badan, tentukan dulu kalorinya kita mau berapa, kebutuhannya kita berapa. Nah, setelah ditentukan kalori bukan berarti ya udah biar makan apa aja. Gitu kan, oh karena aku kan butuh berat badannya naik, berarti makan ini makan itu main abisin aja. Enggak juga, jadi kembali lagi, lihat lagi komposisinya supaya berat badannya bisa naik, tapi berat badan yang naik itu adalah berat badan yang sehat, bukan lebih banyak lemaknya. Itu dia sahabat Kompas TV, bincang kita terkait diet bersama Dr. Christine. Buat kamu para pejuang diet, jangan mudah menyerah sampai kamu mencapai body goals kamu, oke? Ayo dok! Jangan lupa like, comment, and share channel Kompas TV. Bye!